Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Oke, kali ini kita akan melihat suatu ritual yang agak-agak aneh sih di keluarga konglomerat di luar sana. Jadi setiap kali ada keluarga baru yang masuk itu harus memainkan suatu permainan yang ujung-ujungnya adalah diburu. Jadi setting ini dimulai dengan suatu kondisi yang sangat mencekam, memperlihatkan ruang-ruang di sebuah rumah mewah dengan lorong-lorongnya, ada lilin juga di situ dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada dua orang anak kecil, Daniel dan Alex, kakak adik ya. Mereka sedang berlari seperti ketakutan. Mereka berlari mencari-cari tempat bersembunyi karena tempat itu gelap. Mereka membawa semacam lampu minyak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memegang Daniel, udah minta tolong dia, tolong, dengan napas yang terengah-engah. Kemudian, kenapa om? Begitu dilihat di perutnya itu ada sesuatu yang menancap, yaitu anak panah di situ dan berdarah-darah perut si om. Tidak lama kemudian datang beberapa orang ke situ memburu si laki-laki tadi yang ditarik-tarik oleh Helen yang bilang jangan. Ternyata si om itu namanya Charles. Tapi akhirnya si Charles dibunuh mati oleh kedua orang tadi. Daniel yang melihat kejadian itu tentu saya kaget. Nah, cerita kemudian berlanjut 30 tahun berikutnya ketika seorang wanita muda cantik bernama Grace sudah memakai gaun pengantin panjang putih di hari pernikahannya sambil merokok-rokok cantik. Tidak lama kemudian Alex, si adik yang di scene sebelumnya itu, datang dan minta rokoknya. Bagi dong gua. Lu ngerokok juga bang, kata si Grace. Iyalah, kita perokok sejati. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol sambil bergendong-gendongan. Kemudian Daniel masuk ke ruangan itu dan mengingatkan, ayo cepetan, pernikahan sudah mau dimulai kan. Hati-hati ya nanti pas sudah nikah kan. Maksud lu apa hati-hati? Ya hati-hati aja menjalani keluarga baru kan. Aku akan menjadi bagian dari keluarga Ledomas. Si keluarga konglomerat ini, keluarganya si Alex itu adalah namanya Ledomas ya. Dan Grace dan Alex pun merasa berbahagia sekali hari itu. Tapi ada sesuatu yang membuat gundah Alex. Entah apa itu. Tidak lama kemudian, sesi foto sebelum pernikahan pun dilakukan. Mereka tampak akrab sekali dengan obrolan antara anggota keluarga dan fotografer mengarahkan gaya, ayo kiri, kanan, terus mundur bang, katanya. Ya kayak tukang parkir di Indomaret aja kali ya. Becky kemudian mendatangi si Grace dan ngobrol-ngobrol. Ya meskipun saya tidak berdarah biru, kata Grace, saya bahagia sekali bisa bergabung dengan keluarga Ledomas. Ya nggak apa-apa, kata si Becky, yang penting kan Alex bahagia, katanya. Kemudian acara pernikahan pun berlanjut dan semua orang berbahagia sekali. Sampai malam harinya mereka masuk ke kamar pengantin. Ketika sedang bersiap-siap, muncullah sesosok yang menegangkan dan membuat mereka kaget bernama Helen. Helen ini si bibinya. Tiba-tiba muncul aja gitu dari pintu belakang kamarnya. Aduh, kaget gua bang katanya. Nah, kemudian si Alex ini menjelaskan pada Helen bahwa ada ritual atau tradisi khusus di keluarga ini, yaitu kalau ada anggota keluarga baru seperti kamu nih yang baru nikah sama aku, itu harus memainkan suatu permainan. Oh ya, permainan apa? Seru banget, kata si Grace. Ya udahlah, kalau memang itu bisa membuat aku dekat dengan keluarga kamu, aku siap-siap dulu ya. Oke, nanti ruangnya dibuat tangga ya, buat di sebelah kananmu, kata si Alex sambil turun duluan. Dan Grace masak dulu, bersih-bersih muka, kemudian dia turun ke bawah. Grace melewati lorong-lorong di rumah tua mewah itu, kemudian masuk ke ruangan di mana ada yang main piano. Wah, lagunya enak banget dikatakan. Halo Grace sayang, kata si Becky. Si Daniel itu malah lihat-lihat jam, bagi nggak tahu apa yang mereka tunggu. Oh, ternyata mereka menunggu anggota keluarga yang lain. Ya, ada sepupu-sepupunya, ada bibinya juga untuk ikut di permainan itu. Kemudian datanglah satu persatu ya anggota keluarganya itu. Datanglah sepupunya yang bernama Fitz Bradley dengan istrinya yang bernama Emily. Emily juga berkenalan dulu dengan Grace. Halo Grace, wah ini cakep banget kamu malam ini. Terima kasih, katanya gitu. Terus si bibinya juga menyambut si Emily. Nah, tapi keadaan menjadi canggung. Kemudian tidak lama kemudian mereka masuk ke suatu ruangan lain yang agak mengejutkan juga buat Grace ya. Itu ada kepala hewan buruan seperti beruang, ada bebek juga, dan ada foto seorang pemburu. Di tengah-tengahnya ada meja dengan lilin-lilin, dan si bapak ini mulai menjelaskan.
menjelaskan aturan permainannya, tapi dengan cerita dulu. Katanya dulu kakeknya itu sebelum menjadi pengusaha sukses, dia suka jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan dia ketemu dengan seseorang yang bernama Libel. Lebel. Nah, dia itu memberikan suatu kotak permainan katanya. Dan si Lebel ini dia akan mendanai, ngasih modal gitu ya, apapun usaha yang akan dilakukan oleh kakeknya, Ledomas ini. Dengan syarat si Ledomas ini harus ikut permainannya. Jadi caranya adalah memasukkan kartu kosong ke kotak permainan tadi. Kemudian si Lebel ini akan menuliskan permainan apa yang harus dilakukan untuk setiap anggota baru yang baru bergabung. Jadi karena Grace ini baru bergabung, maka permainan ini dilakukan. Nah, sekarang si Grace dan dia dapat hide and seek. Hah? Petak umpet nih, beneran kita akan melakukan ini, kata Grace kegirangan. Iya bener, kata si Alex. Memang itu peraturannya. Daniel juga agak kebingungan gitu. Loh, Grace aneh kenapa orang-orang pada kebingungan ya? Aku dapat hide and seek, dapat petak umpet. Tapi ya sudahlah, ayo kita mainkan. Nah, kemudian permainannya gini, kata si bapaknya itu ya. Jadi aturan permainannya adalah mereka akan menghitung sampai 100, kemudian berusaha menemukan si Grace yang sembunyi. Tapi kan banyak CCTV, kata Grace. Enggak, itu akan kita matikan kok. Jadi kamu masih mungkin menang. Nah, tidak lama kemudian CCTV dimatikan oleh security. Kemudian Grace mulai lari untuk bersembunyi. Dan lagu pun mulai di setel ya. Lagunya ada speaker tuh di rumah itu, jadi seisi rumah bisa mendengar lagu itu. Grace pun siap-siap untuk bersembunyi, tapi tanpa sepengetahuan Grace, anggota keluarga lainnya akan memburu si Grace itu ternyata benar-benar memburu dan diperlengkapi dengan berbagai macam senjata, ada kampak, ada pistol, dan lain sebagainya. Grace masuk ke dalam lift kecil tempat mengantarkan makanan dari dapur untuk anggota keluarga. Si Alex tampak sedih sekali ya, iyalah baru nikah kok harus langsung dibunuh tuh istrinya. Nah, kemudian si Grace juga ngelamun. Kalau ditanya teman-teman gue, hari pertama kamu ngapain pas nikah, katanya. Oh, aku duduk di lift makanan, katanya. Kemudian keluarga pun mulai memburu dengan berbagai macam senjata dan mencari ke pelosok rumah. Grace yang mulai bosan bersembunyi, dia keluar dengan hati-hati, pelan-pelan lihat kiri kanan kayak orang mau nyebrang, tapi nyangkut bajunya dan ada sobekan bajunya di lift makanan itu. Kemudian Grace masuk ke sebuah kamar dan dia di situ ketemu dengan Alex. Kaget juga, wah ada lu juga bang, katanya. Iya, ayo ngumpet-ngumpet. Mereka ngumpet dan ada seseorang masuk bernama Clara, dia ada air kayak di situ. Dan tiba-tiba duar, wah pecah tuh kepalanya Clara. Ternyata Emily yang nembak Clara, langsung di kepalanya juga, katanya. Aduh Emily, emang dia kelihatan kayak pengantin ya pakai baju putih panjang seperti itu, kata si bapak. Ya maaf aku salah tembak, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa ya, katanya pada Clara yang sambil muntah-muntah darah. Mereka bingung ini mau diapakan nih Clara, katanya. Ya udahlah kita tarik aja, kita sembunyiin, katanya. Si Grace langsung kaget, wah buset ternyata gue bener-bener mau diburu terus dibunuh, katanya. Setelah semua orang pergi dari ruangan itu dengan menggeret si mayatnya Clara tadi ya, Alex mulai menjelaskan kepada Grace apa yang terjadi. Grace masih bengong, belum bisa berkata apa-apa. Alex bilang mereka berpikir harus membunuh kamu sebelum fajar, si Alex. Kemudian Alex dan Grace bersembunyi ke lorong di belakang kamar itu dan bersiap-siap untuk lari. Siap-siap kita keluar dari rumah ini, kata Alex. Grace lalu memakai sepatu Keds-nya biar larinya lebih gampang kali ya. Sambil Alex menjelaskan lebih lanjut tentang tradisi di keluarga itu. Dia bilang kalau si Grace tidak mati pas fajar, maka sesuatu yang buruk akan terjadi di keluarga itu. Di tempat lain si Bradley ini yang dapat crossbow ya sebagai senjata pilihannya, dia masih belum tahu cara makainya gimana, makanya dia lihat YouTube untuk cara memakai crossbow-nya itu. Alex kemudian bilang sama si Grace, kalau nggak ditarik kartunya, kalau kamu nggak ikut permainan ini, pasti semua orang keluarga ini akan mati sebelum fajar, katanya. Berarti kamu udah tahu dong tentang hal ini dari sebelumnya, kata si Grace. Ya iya sih, terus kenapa kamu nggak bilang sama aku?
Ya kalau aku bilang sama kamu, Grace, kamu nggak akan mau nikah sama aku. Ya iyalah, menurut El, kata. Yaudah. Daripada kita berantem terus, ayo kita keluar dari rumah ini ya, kata Alex. Aku akan membuka semua kuncinya, terus kamu bisa keluar ya. Aduh, ya udahlah, kata si Grace. Mau gimana lagi, orang udah di rumah itu terus diburu ya kan. Si Grace lantas mikir-mikir gimana caranya biar bisa keluar dari rumah ini dengan selamat. Dia kemudian memotong rok panjangnya biar lebih gampang bergerak ya. Dan dia mencari-cari tempat untuk keluar. Pas dia menemukan pintu keluar, ada orang-orang yang tadi yang lagi menyeret si Clara. Terus lari lagi deh, kabur lagi si Grace. Waduh, kok bisa lepas, kata mereka. Grace lantas melanjutkan usaha untuk kabur dari rumah itu dan dia cuma menelepon seseorang di luar tapi teleponnya mati. Kemudian dia bertemu dengan Daniel. Tapi untungnya Daniel ini baik ya. Dia tidak melakukan apa-apa karena dia tidak ingin membunuh Grace, istri dari Alex, adiknya. Tapi bagaimanapun juga, kata Daniel, saya harus melanjutkan tradisi dan harus memanggil yang lainnya ke sini. Tapi kamu boleh lari dulu kok. Nah, setelah beberapa saat Grace meninggalkan ruangan itu, baru berteriaklah si Daniel, dia ada di sini. Ketika yang lain datang, ya tentu saja Grace sudah tidak ada ya. Loh, mana Grace ya? Ya tadi ada di sini, sekarang udah lari, udah kabur sambil minum santai sih Daniel. Waduh, kok bisa lepas lagi nih bocah, kata bapaknya. Tiba-tiba ada orang datang dan si Emily langsung balik badan dan menembakkan crossbow di tangannya dan langsung masuk ke mulutnya. Dan tentu saja membunuh orang itu yang ternyata adalah ART lain di rumah itu. Wah, nih bocah salah tembak lagi. Tapi karena masih sekarat, si Helen yang bawa kampak langsung membunuh ART itu. Ding dong, mati beneran deh. Waduh, gimana ini, lolos maning tuh bocah. Ya udah kita nyalain deh CCTV-nya biar gampang nyarinya. Si Grace juga menemukan senjata berat ya, yang pelurunya itu segede-gede gaban. Wah, mantap. Kemudian si Grace lari ke dapur. Dia mau menembak pintu, tapi ternyata pelurunya kosong. Terus ada si satpam, Stevens namanya. Dia lapar ya, mau bikin Indomie karena jaga semalaman. Grace lantas bersembunyi di meja dapur itu. Nah, si Alex yang berusaha membuka pintu ketahuan juga nih. Sambil nunggu airnya mendidih, si Steven sambil nyanyi-nyanyi juga tuh. Dia bersiul-siul. Tapi kayaknya ada yang aneh, kata Steven. Kayak ada orang. Kemudian pas airnya mendidih, pas juga pintunya bisa kebuka sama si Alex tuh. Klik, katanya. Wah, Steven kaget. Nah, ada sesuatu yang salah nih, katanya. Terus tiba-tiba si Grace muncul di belakangnya Steven dan menodongkan senjatanya. Kata Steven, itu kan senjata palsu, cuma buat kejangan doang kan. Terus mereka berantem. Grace sama si Steven berantem dan Grace berhasil lari. Di ruangan kontrol, bapaknya datang karena tahu si Alex tuh mau bukain pintu. Tapi dibantu sama si Daniel, akhirnya si Alex bisa dilumpuhkan oleh Tony, bapaknya. Akhirnya mereka berdua pun menggotong Alex untuk diamankan. Sementara Grace masih berusaha kabur dari tempat itu dan dia membuka kembali lift makanan untuk bersembunyi di situ. Ternyata ada Dora the Explorer, ya ART terakhir di situ. Tapi dia malah teriak-teriak, di sini, Grace-nya di sini, katanya. Akhirnya ya terpaksa Grace menurunkan lift itu dengan kepala Dora di luar, jadinya muntah darah lagi di si Dora. Mendengar teriakan Dora, Tony datang ke situ disusul oleh anggota keluarga lainnya. Waduh, ART terakhir kita bisa dihabisi juga sama si Grace, katanya. Padahal Grace itu kan kurus, katanya. Kok bisa ya? Udah. Kata si bibinya itu yang bernama Helen ya. Dia kehilangan arah, katanya. Kehilangan arah dan nggak akan bisa kemana-mana. Sementara itu si Alex yang sudah terikat di ranjang hanya bisa pasrah melihat kelakuan keluarganya yang memang sudah sangat berlebihan dan tidak wajar. Sementara itu Grace sudah berhasil keluar lewat jendela di lantai 2 dan loncat ke bawah dan melanjutkan upaya pelariannya dari rumah. Dan memang Grace agak kebingungan juga, gua harus lari ke arah mana nih. Tapi ya sudahlah, dia lari ke arah angin bertiup dan sampailah dia di kandang. Dia mendengar ada seseorang yang datang, tapi ternyata anak kecil. Ternyata bawa pistol dan ditembak tuh tangannya si Grace. Waduh, sampai jatuh ke bawah.
Di bawah dia menemukan banyak sekali tulang belulang. Oh, ternyata itu adalah tempat pembuangan mayat-mayat yang berhasil dibunuh oleh keluarga Siledomas itu sebelumnya. Grace berusaha kembali naik ke atas melalui tangga, tapi karena tangannya tertembak, Grace berusaha dengan susah payah agar bisa menaiki tangga itu. Yang kemudian tangganya malah hancur. Grace bergelantungan dengan satu tangan karena tangan satunya sudah berdarah. Dan dengan upayanya yang tidak ada habisnya, Grace bisa juga naik ke situ. Meskipun tangannya harus terluka lagi kena paku yang ada di samping Desmond itu. Tapi Grace kemudian melilitkan kain ke tangannya itu agar darahnya bisa berhenti mengucur dan dia bisa tetap hidup. Ada anggota keluarga juga yang melihat Grace di situ. Tapi Grace dengan upaya yang tanpa henti-hentinya itu berhasil juga mencapai pagar dan dia berusaha keluar dari pagar yang sempit itu. Ya, dia memang kurus tapi susah juga keluar dari sela-sela pagar itu. Meskipun dengan kesakitan, Grace bisa keluar dan menemukan mobil di situ. Tolong. Tapi mobilnya nggak mau berhenti, mungkin dikira hantu kali ya, pakai baju putih malam-malam lagi. Entahlah. Nah, akhirnya Grace bisa keluar dari situ dan tetap kabur, tapi dikejar oleh Stephen, si Hansip tadi itu. Kemudian dia melaporkan kepada Tony. Pak, ini Grace sudah bisa berhasil keluar dari rumah, katanya. Udah, kamu lanjutkan saja pengejaran kamu, Stephen. Nanti aku naikkan jabatan kamu dan gaji kamu ya, kata si Tony. Nah, kira-kira kalau naik jabatan si Stephen jadi apa ya? Coba komen. Jadi kepala satpam? Orang dia cuma satpam satu-satunya di situ kok. Bagaimanapun juga, Stephen terus berusaha mengejar Grace dan Grace berusaha kabur sampai ke semak belukar. Kemudian Alex juga tetap berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan di ranjang kamar itu. Kemudian Dora tadi diangkat untuk kemudian dimasukkan ke lubang mayat tadi ya, yang di kandang tadi itu. Waduh, memang itu tempat pembuangan mayat ternyata. Di tempat lain, Stephen berhasil menemukan Grace. Grace dikejar dengan mobilnya, sampai Grace terjatuh karena dia sudah kelelahan. Kemudian Stephen berusaha untuk menarik-narik Grace untuk membawanya kembali masuk ke rumah dan dibunuh. Tapi dengan segala cara, Grace tetap berjuang dan dia tidak menyerah, sampai akhirnya Stephen pun bisa dibuat tidak sadar oleh Grace. Grace pun merebut mobilnya. Kemudian Grace mengendarai mobil itu dengan harapan yang tinggi agar bisa segera lari. Dan Grace juga menelepon polisi untuk melaporkan bahwa di situ ada upaya pembunuhan. Tetapi operator polisinya malah bilang bahwa ini mobil dilaporkan dicuri sehingga bisa dibikin mati secara remote. Dari operator matiin mobil, wah keren juga. Tiba-tiba Stephen muncul di sampingnya, entah bagaimana caranya. Kan Grace tadi udah bisa lari beberapa kilometer ya. Begitu ada Stephen di situ, langsung memukul kaca dan dia pingsan. Grace-nya pingsan. Begitu sadar, udah disetirin lagi sama Stephen menuju rumah ya. Stephen pun lapor sama Tony. Nih udah ketemu Grace katanya. Tony bilang bagus, kamu bawa ke sini ya akhirnya. Ternyata Grace pun tetap tidak menyerah sampai dikasih tahu sama si Tony, awas tuh di belakangmu katanya. Mobil pun terbalik. Grace pun tetap tersadar dan bisa keluar dari mobil. Tiba-tiba muncullah Daniel dengan senjata laras panjangnya. Ya entah kenapa juga Daniel bisa ada di situ ya. Sudahlah. Grace bilang minta tolong sama Daniel. Tolonglah Daniel, biarkan aku bisa keluar dari rumah ini dengan selamat. Gak bisa, kata Daniel. Akhirnya Grace pun dibikin pingsan sama Daniel. Dan Grace dibawa kembali ke rumah itu bersama dengan Tony juga yang tiba-tiba juga muncul di situ. Sementara itu di kamarnya, Alex ngobrol sama ibunya Becky. Becky juga doyan ngerokok ya, rokok-rokok cantik ternyata. Alex nanya, kenapa Bu? Kenapa kita harus melakukan ini? Si Becky ngomong, ya kita harus melindungi keluarga ini dengan berbagai cara, Alex. Tidak mudah untuk menjadi konglomerat di sini, kata. Aduh Bu, jangan begitulah Bu, kasihan dong si Grace, itu kan istriku, katanya. Grace itu orang baik Bu, dia kebalikan dari kalian semua, kalian jahat. Kalau aku harus memilih antara keluargaku ataupun Grace, aku akan memilih Grace. Gak bisa Lex, bagaimanapun gak bisa. Keluarga kita ini punya teman baik bernama Libel. Libel bilang kalau anggota baru keluarga ini tidak mati saat fajar,
maka sesuatu yang buruk akan terjadi dengan keluarga kita. Kamu harus pahami itu, Lex. Harus paham, Lex. Grace yang sudah berhasil ditangkap pun ditaruh dan diikat di atas meja pengorbanan, dan mereka pun memulai ritualnya dengan mulai meminum darah dari satu gelas bareng-bareng ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang salah. Setelah minum itu, oh, diracun ternyata minumannya, dan mereka pun muntah-muntah. Seluruh anggota keluarga muntah-muntah. Ternyata yang melakukan pengeracunan itu adalah si Daniel ya. Karena Daniel tetap nggak tega kalau adik iparnya mau dibunuh. Setelah mengetahui hal tersebut, keluarga yang lain mau membunuh Daniel dan ya berhasil menembak Daniel. Meskipun kemudian anggota keluarga itu ditembak oleh Grace juga, yang sudah berhasil melepaskan ikatannya dari meja persembahan itu. Tapi datanglah si Tony, masih berusaha juga untuk menangkap Grace. Dan Grace memukul Tony dengan lampu sampai Tony tidak sadarkan. Kemudian Grace tetap berusaha juga untuk lepas dari situ, dan Alex datang. Dipikir mau nolong, ternyata si Alex malah mencekik Grace. Dan dia mau mengorbankan Grace lagi. Dan Becky pun ikut-ikutan mencekik Grace, tapi Grace tidak tinggal diam. Dia bisa memukul Becky sampai kepalanya mau pecah. Melihat ibunya dipukul oleh Grace, Alex malah jadi bingung. Dia harus berbuat apa? Dia mencintai Grace, tapi dia juga sayang sama ibunya. Akhirnya mereka juga saling maaf-maafan. Daniel sudah tewas katanya ya. Tapi bagaimanapun juga kayaknya kamu gak akan mau sama aku lagi, kata Alex pada si Grace. Alex kemudian memeluk Grace, tapi ternyata bukan memeluk. Dia malah mencekik Grace dari belakang, dan tetap saja dia mau mengorbankan Grace. Kemudian si Tony sadarkan diri dan melihat, wah, ini sudah fajar nih. Ayo cepat-cepat, kita korbankan Grace ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Tapi Grace tetap berontak, dan dia tidak ikhlas kalau nyawanya melayang begitu saja. Lagian ini sudah fajar. Anggota keluarga yang lain ketakutan kalau akan terjadi sesuatu sesuai dengan legenda itu ya. Kalau fajar sudah menyingsing, maka akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Ternyata tidak terjadi apa-apa, saudara-saudara. Mereka tetap sehat walafiat. Tapi bagaimanapun juga wanita itu harus mati, kata Helen. Pas mau mengayunkan kampaknya kepada Grace, Helen meledak kayak balon gitu, boom, boom, boom. Dan tiba-tiba musik bermain dengan sendirinya. Kemudian satu persatu anggota keluarga itu meledak seperti balon. Satu persatu, tidak ada yang dikecualikan. Grace tentu saja ketawa. Akhirnya kalian meledak semua ya. Mau bunuh aku? Tidak bisa. Tak hitung ya. 1, 2, boom, meledaklah si Alex. Kemudian Mr. Libel muncul berupa bayang-bayang kursi itu dengan latar belakang api dari perapiannya. Dan rumah itu terbakar semuanya, termasuk gambarnya Libel. Grace pun bisa keluar dari rumah itu meskipun badannya sudah berdarah-darah, gosong, udah nggak keruan lah mukanya, tapi dia happy. Dia senang bisa selamat dan melewati malam itu. Tidak lupa merokok dulu guys, rokok cantik. Polisi pun berdatangan dan mulai menyelamatkan dan mengamankan rumah itu.